Oke, ini step pertama, step yang paling dasar, yakni mengenal operasi matematika di Excel. Buat yang udah paham masalah ini, di skip aja karena ini hanya pengantar. Bagi teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya, kok ditekan ini keluar ini hasilnya, kok ditekan ini keluarnya hasilnya ini. Ini biar gak bertanya-tanya, kita bahas ini. Oke, sebelum kita masuk ke operasi matematikanya, kita harus mengenali bahwasanya setiap kotak-kotak yang kita pilih di Excel ini, dia itu diidentifikasi dengan kode berupa huruf dan angka yang ada di pojok sebelah kiri ini. Jadi angka 46 ini tidak diidentifikasi sebagai 46 di dalam rumus, tapi dia dikenal sebagai kotak B2. Begitu pula angka 67, dia nggak dikenal sebagai 67 nanti di rumus, tapi dia dikenal sebagai kotak B3. Oke, itu yang pertama. Terus sekarang kita masuk ke operasi matematikanya. Semua operasi matematika di dalam Excel itu, rumus apapun, sesederhana apapun, serumit apapun, itu dimulai dengan tanda sama dengan. Yaitu wajib. Karena kalau nggak dikasih sama dengan, dia nggak dianggap sebagai perhitungan matematika. Oke. Termasuk yang pertama, untuk menjumlahkan, kita seperti biasa menggunakan tanda tambah. Ya, contoh kita ingin menjumlahkan 30 sama 40. Ya, kita tekan sama dengan, terus kita tekan kotak yang ada angka 30 ini. Dia dalam rumus tidak diidentifikasi sebagai angka 30, tapi di sini tertulis angka A1 sebagai identitas kotak. Kalau sudah muncul identitas kotaknya A1, kita tekan tambah operasi matematikanya. Setelah itu kita tekan kotak yang kedua. Kalau sudah keluar identitas kotaknya, kita tekan enter. Ya, selesai. Sama juga dengan pengurangan, seperti pengurangan ini 89. Kalau sudah muncul identifikasi kotaknya di sini, kita masukkan operasi matematikanya, kita tekan kotak kedua. Kalau sudah muncul, tekan enter. Nah, untuk perkalian dan pembagian ini agak berbeda, tandanya itu pakai bintang dan garis miring. Untuk perkalian kita memakai tanda bintang. Contohnya nih, sama dengan kita pengen mengalihkan 12 sama 32. Ya udah, 12 kita tekan, ya. Kita gunakan tanda bintang untuk mengalihkan. Terus kita tekan kotak yang kedua, tekan enter. Nah, terus untuk pembagian kita gunakan tanda garis miring. Nih, tanda garis miring. Oke. Kita tekan sama dengan, terus kita bagi 89 ini, kita garis miring untuk membagi, terus kita bagi dan 3 coba. Oke, makanya keluar seperti ini. Itu operasi dasar matematikanya seperti itu. Nah, di sini saya tambahkan ada tanda kurung. Nanti kita banyak pakai kurung-kurung ini. Apa sih kurung itu? Kurung itu adalah tanda untuk mendahulukan operasi matematika yang ingin diselesaikan. Contoh nih, kita punya 3 tambah 4 kali 5. Operasi matematika ini, jika 3 tambah 4-nya itu tidak dikasih kurung, maka perhitungannya menjadi 4 dikali 5 ditambah 3. Karena perkalian itu jauh lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan, makanya dia pasti akan dihitung dulu oleh komputer, baru dihitung dengan 3-nya. Berbeda halnya kalau kita tulis 3 tambah 4-nya di dalam kurung, terus baru dikali 5. Maka perhitungan semacam ini dia akan mendahulukan perhitungan penjumlahannya, baru dikalikan, karena dia di antara 2 kurung. Kita hitung manual dulu. 3 tambah 4 kali 5 tanpa adanya kurung. Ini nanti komputer akan menghitungnya 4 kali 5 dulu sama dengan 20, baru ditambah 3, hasilnya 23. Tapi kalau 3 plus 4-nya ini kita kasih kurung, maka dia akan hitung dulu 3 tambah 4 kali 7, baru dikali 5 sama dengan 35. Oke, kita buktikan dengan masukkan ke rumus. Sama dengan 3
tambah 4 kali 5. Pasti perkaliannya akan didahulukan. Biasanya 23. Tapi kalau kita kasih kurung, dia akan mendahulukan apa yang ada di dalam kurung. Jadinya 35. Jadi seperti itu fungsi tanda kurung. Oke. Terus ada lagi ini tanda dolar. Ini untuk mengikat sel. Tekan F4. Contoh nih. Kita ingin mengalihkan angka yang ada di kolom C ini, di baris kolom C ini, dengan angka yang ini, angka 40 di bawah ini. Nah, dekat 40 ini, kita ingin mengalihkan semua yang ada di kolom C ini dengan angka 40. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan seperti ini. Pertama, kita tekan sama dengan dulu. Kita tekan sama dengan, terus kita tekan angka 40 ya. Nah, setelah kita tekan angka 40, maka muncul identitas kotak di sini A7. Nah, setelah muncul identitas kotak di sini, kita tekan tombol F4. Maka dia akan muncul dolar di sini. Nah, setelah muncul dolar, baru kita gunakan operasi matematika seperti biasa. Contoh nih, kita gunakan penjumlahan lah yang gampang. Kita jumlahkan dengan kotak yang ini dulu, yang pertama 45. Terus kita tekan enter, muncullah hasilnya 85. Terus kalau kita ingin menjumlahkan semua yang di bawah 45 ini dengan angka 40 di sini, itu kita tinggal seret tombol yang ada di bawah ini. Oke, udah muncul. Ketika tadi kita masukkan tombol, kita kasih tanda dolar di sini, rumus yang ada di baris di 85, di 52, di 72, semuanya itu sama. Coba lihat di sini, konsen di sini, di atas ini. Dia akan tetap sama A7, tapi yang belakang berubah. Nah C2, C3, C4, C5. Tapi A7-nya tetap sama. Tapi seandainya ini tadi tidak kita beri tanda dolar, maka A7-nya pun akan ikut berubah. Kita coba di sebelah yang sini. Kita sama dengan, terus kita masukkan 40, terus tambah dengan 45. Mungkin di hitungan yang pertama sama, tapi ketika kita seret ke bawah, maka dia tidak akan menghasilkan rumus yang sama, tidak akan menghasilkan hasil yang sama. Kenapa? Karena A7-nya nanti ikut berubah juga. Nih A7, nih ya, konsen di atas ini. Nih, yang 85 itu rumusnya A7 plus 1 plus C1. Ketika kita geser ke bawah, jadi A8 plus C2, A9 plus C3, A10 plus C4, A11 plus C5. Nah, untuk mengunci A7-nya biar gak berubah-berubah ketika diseret kayak tadi, maka digunakanlah tanda dolar. Jadi yang berubah adalah ini saja, C1-nya saja yang berubah, sedangkan A7-nya akan tetap menjadi A7 walaupun kita seret sebanyak apapun. Nah, seperti itu. Itu adalah operasi dasar matematika pertama yang bisa kita pelajari.